saudaranya dia katanya banyak yang kenal. Makanya dia memberikan bantuan juga. Sekarang aku jarang komunikasi sama Dede. Dede tuh sekarang baca WA aja susah. Mungkin dia karena banyak kegiatan. Tiga bawang dulu ya. Ada. Bukan cuma gede anak-anak salsa, anak itu kan banyak. Seperti apa memberi contoh atau memberikan nasihat langsung? Memberikan contoh pastinya, membawa mereka ke pergaulan pastinya biar mereka melihat secara langsung, tapi juga memberikan ngobrol. Kalau zaman sekarang bukan hujanan, ngobrol lebih ke ngobrol, jadi mereka lebih ngerti gitu Pak. Oke, kamu di bidang ini kamu harus bagaimana supaya bisa diterima, supaya bisa long lasting, supaya bisa bertahan. Oke, Tapi soal gempa Cianjur gimana jembatan atau udah terjun juga langsung? alhamdulillah aku lewat teman udah, tapi besok kita mau ada penggalangan dana di Kemang Village sama 100 artis mulai dari jam 12. Banyak banget kan yang bisa yang bisa perform di sana lewat nanti penggalangan dananya lewat kitabisa.com. Ada rencana mau sampai ikut juga sama Karena kegiatan aku banyak, aku nggak tahu karena beberapa hari lagi juga aku mau pergi ke Belanda kan, mau perform di sana. Terus sepertinya lewat kitabisa.com aja mereka lebih tahu lah posko-posko mana ya kan, karena kalau umpamanya kitabisa.com kan memang dia udah terbiasa hal-hal seperti ini, jadi kan mungkin kayak sekarang bantuan-bantuan yang mudah-mudah aja. Nah kalau kitabisa.com kan mungkin bisa bekerja sama orang-orang di sana di mana tempat-tempat yang selama ini nggak bisa menerima bantuan. dari sana yang sudah bertemu sama lingkungan kan dia banyak juga di sana ya. Kemarin juga dia ke Cianjur juga. Ya Pak, pastinya lah, saudara-saudaranya dia katanya banyak yang kenal. Makanya dia memberikan bantuan juga. Sekarang aku jarang komunikasi sama Dede. Dede tuh sekarang baca WA aja susah. Mungkin dia karena banyak kegiatan. Aku lagi Bagus lah. Nah, masih ada klien Cianjur juga itu bawa apa bantuan dulu atau gimana bang sendiri? Mereka kemarin sekolah ke Cianjur masih bantuan. Ya memang seharusnya ya kan, apalagi kita putra daerah sana. Tapi kemudian dia makan aku udah lama banget makan Sama Bilar sendiri sudah belum. kemarin Pinang ngomong katanya dia Bilar mungkin sebagai sahabat biar nilainya seperti apa? Nilainya seperti apa Mami? Siapa? Pinkan? Ya. Banyak kan ibaratnya nyinyirin nih ya. Alhamdulillah. Apa mungkin dari Lu juga kan sebenarnya tahu lah ya. Kita tahu aja Pinkan. Mami sendiri melihat seperti apa? Mami sendiri melihat seperti apa? Dia Pinkan. beda dengan Pinkan yang dulu dengan yang sekarang kan. Ya emang Pinkan pengen nge-brandingnya seperti itu, ya udah biarin aja sih ya kan. Mestian biar dia ada kerjaan. Jadi ya enggak kan. Jadi melihatnya nggak usah jadi ketawa gitu, terus tuh memang ada Pinkan tuh emang Ya Pinkan udah Pinkan dulu seperti itu, Pinkan sekarang seperti ini gitu, udah gitu aja ya. Tapi tetap Pinkan emang gini. Nggak tahu nggak sih Lesti kemarin ke Cianjur katanya naik helikopter gitu. Ya aku nggak tahu. Kamu lebih tahu. Tapi untuk artis semua disenggolin sama si Pinkan kan harus dibilang juga katanya dibilang Ya udah biarin aja sih. Gue juga kemarin gue sering ada beberapa kali lah ada acara bareng sama dia ketawa-tawa. Cuma lagi off kamera tuh ketawa-tawa aja. Ya udahlah kan gue bilang nggak usah banyak ngomong, ya Pinkan udah. sampai ketika berkenal dengan kesadaran Lesti Lestari dan kabarnya sekarang dia hidup bersama meskipun lagi sederhana. Kita ngomong seperti apa? Ya bagus lah gitu. Maksudnya emang kita tuh dimanapun keberadaan kita harusnya seperti itu aja lah, lebih mature kan, lebih natural, lebih mature daripada kita banyak kan yang seleb-seleb sekarang kan gayanya kalau di depan kamera seperti apa, padahal kehidupannya seperti apa. Better orang lihat sederhana tapi kita punya, lebih baik seperti itu sih. Aku bilang lebih bersahaja juga kan terlihat. Ada perubahan dong dari sebelumnya mungkin. Ya pastinya lah, mudah-mudahan mereka belajar biar supaya lebih baik lagi ke depannya, bagaimana
Kalau aku mah sebagai orang tua yang jauh tapi dekat di hati ya berdoa lah buat anak-anak angkat, mudah-mudahan mereka kehidupannya lebih baik. Kalaupun ada cobaan-cobaan ya mereka bisa belajar dari cobaan yang sudah terjadi. Tapi komunikasi tadi sama Kamu kalau nggak bilang kan memang aku ya tapi sama Dede nggak kasih masukan ya kalau ketemu pasti kalau sekarang dan lagi biar mereka ini dulu deh, biar mereka punya ruang dulu kan kemarin berisik banget ya kan, jadi nggak usah kita juga harus berkomentar lah di ruang publik. Kalau aku kan bukan orang yang seneng ada orang ngomong terus aku ngomong ke kalian, aku kan bukan tipe kayak gitu. Tapi bukan menepis mereka mereka berdua karena bahkan nggak tertarik memang ingin memulai hidup mereka. Banyak kali. Pak Jokowi nggak ketika Nggak mau ngomong terkira lagi. Kebetulan aku lagi nyanyi di Belanda tanggal 10 sama 11 Indo Festival. berarti nggak datang ya ke Indonesia. Bang melihat di Pano katanya gaya pacarnya sering di netizen Anak-anak sekarang bisa oh ini kan netizen masukan nggak sih? ya pastilah ya kan mereka sering ke rumah ya sering di rumah sering apa gitu sering komunikasi Tapi kan sekarang lebih ibaratnya lebih terbuka kan ibaratnya di media kan sosial. udah gede boleh lah 21 tahun Kita ada terus takut iya namanya di logo ya Insya Allah enggak, karena aku sama Salsa sama Devano sudah memberikan cukup rasanya untuk memberikan mereka bekal bagaimana hidup yang safe, bagaimana hidup yang enggak apa ya yang berjalan di jalur Allah. Kita kan agamanya Islam, jadi saya selalu bilang kita nggak boleh, karena apapun remnya agama, sholatnya nggak boleh tinggal, ngajinya nggak boleh tinggal, apalagi Devano akan jadi imam. Saya kita berdua sama bapaknya mengajarkan hal-hal tentang hidup sama Devano sama Salsa lebih keras ke Devano karena dia laki-laki. Kalau Salsa mah nanti wadah dia akan ada yang bukti, akan ada yang bertanggung jawab. Kalau Devano dia yang bertanggung jawab. Jadi saya lebih keras lagi, kayak sekarang udah mulai belajar bisnis nih, dia punya tempat refleksi gitu-gitu. Aku bilang nih sekecil apapun pengeluaran harus kamu catat, jadi kamu tahu gitu untungnya berapa. Jadi biar dia tahu gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi insya Allah sih aku rasanya sebagai orang tua cukuplah untuk membekali anak-anakku bagaimana untuk belajar hidup yang normal. Cuman kan kalau netizen Indonesia mah kan emang kerjaannya komen. Kalau lu kan kerjaannya wartawan nih, ngajar berita. Kalau netizen tuh kerjaannya komen. Tapi kalau ada benar juga gimana? Ketika memang dari melihat itu memang Ya saya kan harus ngomong sama lu, ngomong sama anaknya. Tapi terganggu nggak sih Mak? Maksudnya netizen kan sampai ngomentarin penampilan Devano yang bisa dibilang nyimpang gitu. Gimana itu? Kayak itu yang komen yang nyimpang. Devano itu gini, aku selalu bilang kan, kita semua harus melek fashion, ya kan? Pada saat itu Devano lagi jadi menekinnya seorang desainer, ya kan? Jadi kalau dia lagi jadi model ya dia mau dipakein apa aja ya harus sesuai konsep. Ketika dia menjadi seorang kayak kemarin, jadi siapa tuh ya, dia namanya apa sih, Richie anak nakal narkobaan ya kalau nggak salah ya, Richie itu dia itu jadi Richie. Kalau balik ke rumah ya jadi Devano yang anak gue, yang anak kepemalu, nice, sopan. Kalau orang tuanya sakit dia bisa mijitin, jadi kalau ada keluarga datang dia bisa care gitu-gitu. Ngomongin begitu kemarin dari sahabat refleksi. refleksi. Ya mungkin seperti apa, emang kenapa harus menulis? Dan serinya seperti apa? Idenya sebenarnya karena kita sekeluarga Rian Hijau. Dan gue tuh kalau sakit kepala bukan pergi ke dokter, gue refleksi. Karena menurut gue tuh urat-urat kepala tuh ada di kaki semuanya. Ya udah itu tadinya tuh langganan refleksi tempat langganan gue. Ketika yang punyanya kayaknya mau pulang ke Korea atau apalah nggak perpanjang, terus akhirnya bapaknya udah deh mengambil alih gitu. Gue tadinya sebenarnya emang gak setuju karena gue bilang ngapain sih Pak, terus kata lagi gue
lu mah nyari duitnya enak, gue mah susah katanya gitu. Padahal mah sama, gue juga susah. Ih, gue mah dikomentarin netizen pak. Dan dikasih kepercayaan ke Devano untuk megang. Ya, enggak dulu Devano di ini begitu udah direnov inono katanya di pak buat gue enak banget. Ya udah akhirnya nggak apa-apa lah jadi buat tempat belajar di Devano. Terus belajar berbisnis dari mana Mak? Devano dari mana? Jujur nih, kita sekeluarga tuh nggak ada yang bergerak di bidang bisnis. Jadi benar-benar ini tuh yang tapi Devano sekolahnya bisnis, Salsa sekolahnya bisnis. Jadi saya bilang kita nggak ada basic keluarga seorang bisnisman apa bisniswoman, seorang pengusaha nggak ada. Kita benar-benar yang pegawai. Saya artis. Jadi saya bilang sekolah kamu itulah yang bekalnya apa namanya? Kamu punya bekal gitu. Jadi mudah-mudahan ilmu dari sekolahnya dia bisa aplikasikan ke dunia bisnis benar. Salsa udah ada bayangan bisnisnya. Salsa mah dia kerja, dia punya perusahaan sendiri kerja di apartemen-apartemennya tuh jadi kayak ibu ngerjain nge-branding perusahaan, ngerjain kayak umpamanya departemen apa mau memasarkan apa lewat perusahaannya dia. Tapi dia juga kadang-kadang suka ngebatik, dia craft. Ini ada yang ngikutin Jadi untuk anak-anak semuanya harus mandiri karena seorang wanita pun kalau dia punya penghasilan dia nggak dilecehin sama lakinya ntar. Dia punya power gitu entertain atau dua-duanya entertain. Si Salsa kan nyanyi juga, Salsa nyanyi cuman karena dia itu sekarang udah kerja jadi waktunya lebih dikit. Bentar lagi dia mau nulis. sedikit dong soal ini selain Cianjur ada gempa lagi yang Nggak mau selain Cianjur hari ini ada gempa di Garut. Gempa di Garut hari ini belum lama jam 6 barusan Gempa lagi di Garut dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Mungkin tanggapan dari Bang ibaratnya Ya. melihat Indonesia ibaratnya kembali gempa lagi Di musibah lagi. kita kan memang kayaknya tuh lempengan-lempengannya ada ya di Indonesia ya kalau kita mau belajar geografi ya kan. Memang kan dilewatin kalau Jawa Barat tuh itulah gitu katanya gitu. Jadi lempengan-lempengannya memang lewat situ ya. Jadi tinggal nunggu aja kalau menurut orang yang ngerti itu gempa tuh ada siklusnya berapa puluh tahun, berapa ratus tahun akan ada terus gitu. Jadi ya karena kita memang secara geografis ada di lempengan-lempengan itu ya tinggal nunggu waktu aja gilirannya mana. Mungkin kayak kemarin kan Jawa Timur, Jawa Tengah pernah juga ya kan, terus Sulawesi ya kan. Ya sekarang mungkin ini ya kita prihatin aja, mudah-mudahan nggak lewat-lewat lagi lah gempanya gitu kan. Mudah-mudahan kadang-kadang kita ngerasa bahwa kayaknya pas setiap akhir tahun ada aja bencana gitu kan ya di Indonesia gitu. Mungkin di negara lain itu juga sebenarnya ada, cuma kita nggak dengar ya. Jadi ya kita lebih mawas diri aja, lebih banyak berbuat baik aja. Terus kalau bisa mungkin sebenarnya kayak lingkungan tempat tinggal tuh harusnya pemerintah tahu ya mana yang berbahaya untuk ditinggalin, mana yang enggak. Nah itu tuh dialokasikan yang benar gitu supaya kalau ada gempa pun korbannya nggak banyak. Ada rencana kan Cianjur mau besok ada penggalangan dana, apa juga mau rencana sekalian nama Garut. Rencana sekalian nama Donasi untuk Garut. Nah aku nggak tahu nih, aku kan bukan panitianya. Jadi ini kan mungkin untuk Garut dulu, tapi bisa jadi kemungkinan siapa tahu kalau yang untuk Cianjur dulu. Siapa tahu kalau umpamanya banyak, makanya yuk pada ikut donasi. Itu bisa kok di Instagram aku, di Instagram Devano, di Instagram semua artis tuh ada tuh, tinggal di screenshot apa sih itu di QR ya. Nah bisa di QR-nya di ini tinggal ngeklik 10.000 aja, berapa orang lumayan lah. Iya kan, apalagi Ini tapi punya aset-aset di kota nggak sih Mi, yang mungkin gue mah bukan pengusaha kan, gue nggak punya aset. atau ada keluarga Cianjur atau di Garut. Enggak, aku kan orang Indonesia. Oke, yuk. Terima kasih.